saya perlu jelaskan. Jangan suujon. Kenapa Mat Beatle tampil di Remembering nanti? Justru itulah sejarah. Anda kalau nggak tahu sejarahnya nggak usah ngomong yang macam-macam tentang Mat Beatle. Jadi ada historikalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edilais Channel bersama Abah Kopi Kujang Sari 224. Oke, Sobat Laser. Ini dari kemarin kita udah banyak tamu kesini ya. Kemarin kita udah podcast sama tim Jalu. Nah, sekarang kita kedatangan Om Yongki ini. The Living Legend Mat Beatle, pentolan Mat Beatle yang kebetulan ngisi acara nikah juga kan? Iya, ngisi acara juga. Bukan dulu buat Bang Yogi nih. Kang Yogi, kumaha? Damang? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Edilais Channel dan Abah Kujang Sari 224 dan tahu Sumedang. Tahu Sumedang Kang Dedeng. Udah turun Kang Yogi. Ya. Hujan-hujan tos dongkap ke AK 224 nih. Ini ngomong-ngomong tos udah keberapa kali nih kakak? Kalau nggak salah saya 4 sampai 5 kali ya kesini ya. Lebih kayaknya ya. Kunaon Kang Yogi biasa kan? Enak. Racikan kopinya luar biasa ini. Racikan kopinya luar biasa. Ini Long Island. Kemarin saya pesen sampai cucu saya pesen Baileys. Edan cucu saya Edwin memang si Aka itu memang targetnya selain ke kopi klasik memang ke mocktail juga Kang Yogi. Mocktail ya. Jadi milenial tujuannya. Selain untuk orang tua diarahkan nanti buat kopi milenial juga. Oh, ya bagus. Ini Kang Yogi, saya kan kemarin tuh udah ngobrol sore sama tim Jalu kan kemarin. Ya. Banyak juga nongkrong di sini. Ya. Briefing soal acara Nike Remembering Kopi Ya. Kadila. Ya. Nah, ini saya penasaran nih kayak gini. Pingin nanya, ini bukan saya aja ya. Ya. Ini saya mewakili teman-teman di luar. Ya. Jadi katanya gini, Cina. Nah, Hadi, di acara Remembering of Nikadila, Mat Beatle. Mat Beatle. Nah, saya sendiri memang awalnya penasaran kayak gini. Nah, akhirnya ketemu sama Yogi Cik. Saya ingin tahu di kumat. Nah, Mat Beatle gitu. Nah, ini jangan suzon dulu ya teman-teman. Jadi kenapa Mat Beatle kok ikut campur dengan Remembering Nikadila? Satu, ide dari Remembering Nikadila ada dari saya sendiri. Ya, itu satu. Berarti idenya dari saya. Oke, waktu saya siaran di Mat Beatle TV channel. Nah, yang keduanya saya perlu jelaskan, jangan sampai suujon. Tong suujon. Nah, kita harus husnuzon. Tahun 75 saya udah main band. 75. Ya. Anda mungkin masih pakai celana pendek kali ya. 75 saya can lahir. Can lahir ya. Saya can lahir 75. Nah, 75 itu Nikadila baru lahir ya, 75. Jadi kenapa Mat Beatle kok ngilu-biung gitu di acara Remembering of Nikadila? Saya mau jelaskan, Nikadila waktu saya main di Gosket Surabaya, Mat Beatle kita main sama Sylvia Sarce, sama Mickey Bentul, sama Tato Tewel, sama Ucok Aka Harahap. Ya, kita main di Gosket Surabaya. Dan kalau nggak salah ada yang namanya Budi Rafli. Kita satu manajemen dengan Denny Sabri almarhum. Satu manajemen dengan Denny Sabri. Denny Sabri. Ada waktu kita mau main, Budi Rafli bawa anak kecil. Waktu itu belum ada Bintang Kehidupan. Belum ada karya-karya yang dinyanyikan oleh siapa? Nikadila. Nikadila. Om Ridores juga belum bikin lagu. Jadi Nikadila masih cenet-net. Bukan masih oleh-oleh. Tapi itu anak kecil-kecil luar biasa. Ya. Nah, kenapa Budi Rafli nemuin saya? Kang Yongki tolong bantuin nih. Waktu Mat Beatle mau main, kenapa? Ini anak disuruh nyanyi oleh Denny Sabri, ya, oleh Denny Sabri. Tapi nggak ada pengiring bandnya. Jadi yang saya tahu waktu itu
pas kebetulan saya ditugaskan sama almarhum Kang Denny, Denny Sabri ya. suruh bawa artis Mm-mm. orbitannya. Orbitan Denny Waktu Sabri. itu kebetulan almarhum Nika Ardila tampil di Gosket. Surabaya di Gosket ya. Hmm. Nggak ada band pengiringnya, Nah. bingung kan saya. Nah, Kalau sampai nggak jadi main itu kan pihak panitianya kena cas kita kan ya. dikit ya. Nah, itulah urusannya dengan berwajib gitu. Saya bingung tapi saya nggak kaget gitu. Kebetulan waktu itu nama Mat Bital di Jawa Timur di Surabaya. Aduh, saya bingung juga ya, tapi ada ide gitu. Gimana Neng kalau nanti diiringinya sama Mat Bital? Oh, atau kan orang Sunda mah atau gitu. Ya udah sama siapa aja ya. Tolong aja Kang bilangnya AA kan waktu itu. Udah aja bilangin sama si Om Yongkinya lagu Neng jangan dinyanyiin sama artis yang lain. Jadi lagunya naon? Nih saya kasih tahu, belum ada bintang kehidupan dulu itu. Belum ada lagu, jadi Dores juga belum bikin lagunya buat Nika Ardila. Masih sama Super Kid kali? Masih Super Kid. Saya barengan sama Super Kid main di Ciamis dulu ya. Jadi Nika Ardila mau nampilkan aja, masih kecil dia. Dia minta lagunya cuma 2. Satu lagu Honky Tonk Woman dari Rolling Stone. Satu lagi karya siapa ya? Dulu yang nyanyiin Rod Stewart ya. Oh, kalau kita mah sering katakan lagunya I Can Tell. Oh ya, yang gitu. Nah jadi saya perlu jelaskan, jangan suujon. Kenapa Mat Bital tampil di Remembering nanti? Justru itulah sejarah. Anda kalau nggak tahu sejarahnya nggak usah ngomong yang macam-macam tentang Mat Bital. Jadi ada historikalnya ya Kang Yogi ya? Bukan kolusi sama entertain Jalu, enggak. Sama Edi Setiawan, enggak. Sorry. Justru saya mau buka sejarah. Nika Ardila itu belum jadi artis top. Masih anak kecil nyanyi kemana-mana. Ya dulu masih zamannya ada si Yuko Smoller Stunan, gitu. Ada Rina Gunawan. Dulu pernah kita ngiringin juga. Jadi kalau Anda yang suujon sama saya, Mat Bital, Anda harus tahu sejarahnya dulu, gitu. Jadi kalau sejarahnya belum tahu, terus, wah Mat Bital lagunya kan Bital, bahala lama lagu naonnya digabres ke saya. Apalagi bawa anak kecil dari Bandung, sama-sama di Bandung, kita main di Surabaya di Gosket. Lagunya cuma 2 itu aja, tapi suaranya bagus banget. Dan itu dapat aplaus dari penonton di sana. Kira-kira umur berapa tahun? Aduh, masih kecil lah. TK atau SD? SD mungkin SD lah. Oh, ya masih SD nih Ardila itu. Pokoknya Sobat Leicester Tong Waka Suudon. Jadi ada historikalnya. Kenapa Mat Bital tampil di yang pertama kita satu manajemen di Denny Sabri ya. Satu manajemen. Yang keduanya kita sama-sama orang Bandung. Masa anak kecil terus nggak ada yang ngiringin. Orang Surabaya pasti nggak mau ngiring anak kecil ini. Tapi karena kita punya beban moral, kita taikin ini anak. Cuman 2 lagu, Honky Tonk Woman lah. Aplusnya gimana Koki? Luar biasa. Ya, jadi Nika Ardila dapat aplaus dari penonton. Suaranya memang jernih. Memang dari kecil dia udah punya suara. Punya suara yang bagus. Ya dulu belum ada. Saya juga nggak kenal sama kakaknya Alan Judi. Tapi yang bawa-bawa itu Budi Rafli namanya. Budi Rafli yang bawa itu teknik almarhum teknik Jadi Nika Ardila itu boleh dibilang kita anggap artis cilik lah, tapi belum berkarya. Setelah kita main dari Surabaya, alhamdulillah waktu itu Denny Sabri menyerahkan ke Budi Rafli. Budi Rafli panitianya Lox Labor waktu itu. Karena saya sama Lox Labor begini dulu ya. Jadi tolong sekali lagi saya mau klarifikasi. Kalau di luaran sana Anda bilang apa kaitannya Mat Bital main di Remembering? Wah, jangan-jangan ini kedekatan saya dengan Edi Setiawan. Edi Setiawan itu teman SMP saya. Tuh, Edi Setiawan itu tuh Om. Nah, iya. Jadi Edi Setiawan itu teman saya SMP. Dia juga nggak tahu sejarahnya saya Mat Bital pernah ngiringin Nika Ardila. Nggak tahu. Anda juga nggak tahu karena baru lahir. Saya sendiri makanya sempat punten ini memang suudon saya juga sempat suudon itu Mat Bital ujung-ujung tampil di acara di Remembering Ardila. Sekarang kan udah clear.
Alhamdulillah. Real jawabannya, aduh. Jadi mudah-mudahan Punten atau nuhun. jangan sampai seujon lagi, jangan seujon juga sama Edi, Ya. jangan seujon sama Yusuf kameramen. Ya. Jadi saya maunya Anda itu, oh begitu ceritanya, kasih tahu ke teman-teman semuanya. Kalau Mat Bitel main juga nggak akan banyak-banyak lagu Honky Tonk Woman, I can tell by, Iya. sama lagu Bitel 2 mah nggak apa-apa tuh ya. Tapi ini bonusan Jangan bintang kehidupan. bentang kehidupan nanti kita Bintang bawain. Ya. kehidupan. Ya. Nah gitu, jadi ceritanya memang Niki Ardila waktu belum jadi artis, belum menyanyikan karya-karyanya, yang ngiringin itu adalah Mat Bitel. Itu di Surabaya, dia tampil, bayangin ya, penonton Surabaya nggak tahu apa-apa, tahu ada penyanyi cilik yang nyanyi lagu Honky Tonk Woman sama tadi tuh Rod Stewart. Rod Stewart ya, dan itu dapat aplaus yang luar biasa. Ya alhamdulillah lah, Mat Bitel juga satu nyelamatin Niki Ardila, karena Niki Ardila nggak ada pemain-pemainnya, nggak ada band pengiringnya. Akhirnya si Budi Rafli juga hatur nuhun, Kang Yogi, ini hatur sama-sama dari Bandung ya, kita bantulah gitu. Itu awalnya ya. Kalau sekarang nanti tanggal 17 Desember Jalu Entertainment akan mengadakan charity ya. Konser bintang kehidupan Remembering of Niki Ardila. Itu idenya dari saya. Diolah lah sama Kang Edi, sama Alan Yudi, dan juga Jalu Enterprise. Jadi itu ya. Hierarkinya mesti apa ya, Kong ya? Hah? Ya, minimal hierarkinya apa dulu ya? Ya, jadi nantilah itu akan lebih jelas lagi. Kang Yusuf akan bikin satu koreografer ya. Ya. Satu cerita tentang teatrikalnya, sejarahnya seperti apa. Itu juga masuk di dalam koreografinya Kang Yusuf, tentang Niki Ardila dari awal diiringi Mat Bitel, sejarahnya seperti apa, itu akan kita lihat sama-sama nanti. Kapan ya? Tanggal 17 Desember ya. 17 Desember, pokoknya teman-teman jangan lupa nanti di Grand Astrilia. Grand Astrilia. Jam berapa nanti? Kita mulai jam 7 ya, sampai jam 11-an lah ya. Tapi kalau Anda yang hari ini mau pengen beli deh tiketnya gitu, Oh, iya. bisa dipesan sekarang ya. Nanti teman-teman yang mau pesan tiketnya bisa sekarang, udah ada ya nomornya ya, Kong ya? Udah ada, nanti silakan saja hubungi Jalu Enterprise ya. Jalu Enterprise. Dan juga di wall-wallnya Facebook saya, wall-wallnya Edi Setiawan, dan yang lainnya juga. Malah kita jual juga tiket online ya. Ya ada tiket online, kalau nggak salah kemarin saya konfirmasi sama tim Jalu, ada di tiket online di Tiketik kalau nggak salah ya. Tiketik. Nah, Ya. di Tiketik. Oke. Teman-teman bisa pesan online juga ya di Tiketik. Nah terakhir Kang Kiki, harapannya dengan adanya acara ini gimana ke depannya? Apakah ada acara remembering yang lain atau gimana? Oke. Saya punya ide tuh, pertama Niki Ardila dari sejak bulan Juli itu ya. Kemudian saya juga akan ya punya ide juga, saya kasih ke Jalu. Oh yes. Bisa nggak ya Jalu bikin lagi apa itu? Remembering of Dedi Stanza, Remembering of Dedi Dores. Super Kid. Nanti kita akan tampilkan Super Kid seutuhnya, mungkin di Brigip kali ya. Karena itu harus memakai sound system yang 40.000 watt lebih lah gitu kan. Nah, kita akan adakan itu juga. Ini baru ide gitu kan. Dan yang keduanya adalah nanti kan New Super Kid baru itu kan ada Jelly Tobing, ada Iqmal Tobing. Kalau Dedi Stanza sama Dedi Dores kan sudah almarhum. Nah, nanti Jelly Tobingnya sama Iqmal Tobing akan tampil di New Super Kid. Nah, itu. Harapannya dengan ada acara ini gimana, Kang? Harapannya dengan ada acara ini? Mudah-mudahan kita dapat mengenang kembali. Harapannya saya bahwa tidak hanya berhenti di Niki Ardila saja, tapi mungkin nanti ada ya talent-talent yang berbakat gitu ya. Oh, iya, betul. Ya, bakat-bakat yang baru bisa muncul seperti Niki Ardila. Dia juga seorang penyanyi, dia juga seorang pesinetron, bintang film, bintang iklan, wah macam-macam. Jadi namanya Niki Ardila itu, almarhumah itu multi talentan. Multi talentannya minimal khusus buat milenial, jadi tahu ini lah ya, tahu sejarahnya, dia bisa, mudah-mudahan bisa jadi menginspirasi juga sih. Jadi harapan saya bahwa tidak hanya sampai Niki Ardila sudah tamat, tapi karya-karyanya tetap dikenal. Mungkin ada Niki Ardila yang lainnya nanti muncul. Itu harapan saya. Oke, siap. Nih terakhir nih, saya pengen dengar Kang Yongki nyanyiin lagu Bintang Kehidupan. Siap Kang Yongki. Kurang can apa nyanyi nama? Rap
Malam-malam aku sendiri. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Tapi orang udah ada yang kawin. Oke, jangan lupa nanti saksikan podcast and expose Edilais bersama kolaborasi dengan AK224. Yang jelas pasti akan lebih seru lagi karena akan menampilkan lagi teman-teman dari musisi yang lain yang ya. Oke. Atur nuhun Kang Yongki. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.